Shalom sahabat Suar Sunderman dimanapun berada. Pada saat ini kembali di Suar Sunderman edisi rancangan khotbah minggu di tanggal 2 Agustus 2026. Perkenalkan, nama saya Tulus Beriman Gea, mahasiswa semester 7 teologi dan sekaligus akan menjadi host pada hari ini. Dan pada saat ini juga ada pun yang menjadi narasumber kita, yaitu Ibu Pendeta Elvilina Hulu MTH dan sekaligus menjadi dosen di STT BNKP Sunderman. Yahobu Ibu. Yahobu Tulus. Sebelum kita memulai rancangan khotbah pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul, bersekutu untuk melakukan rancangan khotbah pada hari ini. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau yang menyertai kehidupan kami, Engkau yang menuntun hamba-Mu, kiranya segala apapun yang Dia sampaikan, apapun yang Dia beritakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami sampai rancangan khotbah ini dapat selesai dengan baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun yang menjadi bahan khotbah kepada kita pada 2 Agustus 2026 yaitu terambil dari Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-43 sampai 45. Mari kita membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop ketentraman di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu, yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru, tetapi tetap seperti yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, tidak satu pun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang gugur. Semuanya terpenuhi. Begitulah pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi tema pada khotbah minggu tanggal 2 Agustus 2026 yaitu semua janji Tuhan dipenuhi. Sekali lagi, semua janji Tuhan dipenuhi. Baik Ibu, kita telah mendengar dan membaca nats firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Apakah Ibu bisa menjelaskan kepada kita semua apa maksud penulisan dari kitab Yosua ini? Baik, terima kasih Tulus atas pertanyaan yang diberikan tadi. Kitab Yosua berisikan kisah bagaimana bangsa Israel menaklukkan dan membagi-bagi tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan itu. Judul kitab ini berasal dari nama salah seorang pemimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal dunia. Pemimpin itu adalah Yosua. Nama Yosua berarti Tuhan menyelamatkan. Itu arti nama Yosua. Dan itulah juga yang dinyatakan dalam kitab ini. Bagaimana penyelamatan Tuhan atas bangsa Israel. Tadi Tulus bertanya, apa maksud penulisan kitab Yosua ini? Kita perlu tahu bahwa tema utama kitab Yosua adalah bahwa tanah Kanaan merupakan anugerah Tuhan. Tanah Kanaan itu dimiliki oleh bangsa Israel. Tanah itu merupakan anugerah Tuhan. Setia kepada Tuhan,
dan setia kepada firman Tuhan adalah syarat utama agar tanah itu tetap terjaga sebagai milik mereka. Itu yang dinyatakan dalam kitab Yosua. Dan bukan itu saja, dalam kitab Yosua kita bisa melihat bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel dapat merebut tanah Kanaan. Mereka akan terus memiliki tanah ini. Mereka akan terus tinggal di tanah ini jikalau mereka mematuhi perintah Tuhan. Itulah pesan yang sangat jelas terlihat dalam kitab Yosua ini. Nah, untuk bisa memahami kitab Yosua ini, kita perlu melihat sejumlah peristiwa penting yang ada dalam kitab Yosua untuk menjawab pertanyaan penting. Bagaimana orang Israel memasuki tanah Kanaan? Itu semua dipaparkan dalam kitab Yosua. Tidak kita temukan dalam kitab-kitab lain. Nah, itu peristiwa penting dalam kitab Yosua. Lalu bagaimana tanah perjanjian itu dibagi-bagi kepada suku-suku bangsa Israel? Dan mengapa suku Lewi tidak menerima tanah warisan, tanah perjanjian itu seperti suku-suku lain, tetapi mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan dan mereka itu tersebar di kota-kota penting yang ada di tanah Kanaan atau di Israel. Itu dipaparkan dengan jelas dalam kitab Yosua. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana sebenarnya susunan kitab Yosua ini. Kitab Yosua yang 24 pasal ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah penaklukan kota-kota di tanah Kanaan. Nah, di situ kita bisa melihat. Itu tertulis dalam pasal 1 sampai pasal 12. Lalu setelah itu bagaimana pembagian tanah perjanjian ini? Bagaimana Yosua membagi tanah itu? Itu bisa kita baca dalam pasal 13 sampai pasal yang ke-22. Dan bagaimana hari-hari terakhir Yosua, bagaimana ia mempersiapkan bangsa Israel untuk terus setia kepada Allah. Itu bisa kita lihat dalam pasal 23 hingga pasalnya yang ke-24. Itulah garis besar dari isi kitab Yosua. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan maksud penulisan dari kitab Yosua sekaligus bagaimana susunan dari kitab Yosua ini. Baik Ibu, adapun yang menjadi pertanyaan kami di sini yaitu apa saja makna yang terkandung atau terdapat dalam nats yang telah kita baca yaitu Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Baik. Apa makna yang terdapat dalam setiap ayat-ayat tersebut? Nah, kita akan lihat ya. Dalam ayat yang ke-43, di sana sangat jelas terlihat kedaulatan janji Allah. Tadi dikatakan, jadi Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu, yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri ini dan menetap di sana. Ada kata Tuhan memberikan kepada Israel. 2 kali kata memberikan itu muncul. Tuhan memberikan. Itu mau mengatakan bahwa, mau menegaskan bahwa bangsa Israel memiliki tanah ini hanya karena anugerah Allah. Karena Allah yang menganugerahkan bagi mereka. Allah yang memberikan bagi mereka. Mereka bisa memiliki tanah ini bukan karena kekuatan mereka. Bukan karena kesetiaan mereka melakukan firman Tuhan. Bukan karena kemampuan mereka. Bukan karena kehebatan mereka. Tapi mereka memiliki tanah perjanjian ini karena anugerah Allah. Karena Allah yang memberikan kepada mereka. Lalu dikatakan lagi dalam ayat itu, negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Kita arahkan perhatian kita pada kata bersumpah. Itu menunjukkan bahwa janji yang diucapkan oleh Allah
bukan hanya sekedar ucapan, tetapi perjanjian yang pasti. Hal ini menegaskan bahwa kesetiaan Allah melampaui pergantian generasi. Allah pertama kali mengucapkan janji dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka pada masa Abraham. Lalu dia katakan lagi pada masa Ishak dan pada masa Yakub. Nah, sekalipun Abraham tidak melihat penggenapan janji itu, karena Abraham sudah meninggal, tetapi Allah tetap mengingat perjanjiannya ratusan tahun kemudian. Di situ kita bisa melihat bahwa Allah tetap memegang teguh janjinya kepada bapa-bapa leluhur bangsa Israel. Lalu dia katakan lagi di sana, mereka menduduki dan menetap di sana. Kita perhatikan kata menetap. Kata menetap di sini bukan hanya sekedar tinggal, tetapi melambangkan perhentian dan damai sejahtera yang diberikan Allah setelah mereka melalui perjalanan yang panjang. Jadi mereka menetap artinya mereka berhenti dan mereka akan hidup dalam damai sejahtera setelah melalui perjalanan yang panjang. Oleh karena itu Tulus, ayat 43 ini mengajarkan bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang bertindak. Allah yang bertindak adalah Allah yang menggenapi. Dan Allah yang menggenapi telah membawa umatnya memasuki perhentian yang dijanjikan itu. Itu sangat terlihat dalam ayat 43. Lalu dalam ayat 44 dikatakannya begini, Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak satupun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Di sini ada kata ketentraman atau keamanan. Dalam terjemahan pertama dikatakan keamanan. Di sini dikatakan ketentraman. Nah, ketentraman tidak sekedar berarti tidak ada perang, bukan itu maksudnya. Tapi kata ketentraman di sini mengandung arti istirahat, tenang, damai, kelegaan setelah melalui pergumulan yang panjang. Bertahun-tahun mereka hidup dalam ketidakpastian. Menjadi budak di Mesir, mengembara di padang gurun, menghadapi peperangan demi peperangan. Itu yang mereka alami. Kini Allah memberikan masa perhentian. Mereka hidup dalam ketentraman. Lalu dikatakan lagi, tepat seperti yang dijanjikannya. Nah, penulis mau mengingatkan kepada kita bahwa semua ini terjadi bukan karena kebetulan. Allah sedang menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita renungkan, manusia seringkali gelisah karena merasa Allah terlambat. Tetapi dalam ayat ini kita dikuatkan bahwa Allah bekerja menurut waktunya sendiri. Penundaan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari hikmat Tuhan. Selanjutnya dia katakan dalam ayat 44, tidak seorang pun musuh mereka dapat bertahan. Ini mau menegaskan bahwa tidak ada musuh yang mampu menggagalkan rencana Allah. Ini kan sebuah janji perlindungan ya. Tidak ada musuh yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam memelihara, melindungi bangsa Israel. Oleh karena itu, ayat 44 ini mengajarkan bahwa Allah bukan hanya sekedar memberi berkat, tetapi juga memelihara berkat. Allah bukan hanya membawa masuk ke tanah perjanjian, tetapi Allah juga menjaga mereka tetap hidup di dalamnya. Nah, itu yang dikatakannya dalam ayat 44. Lalu kita lihat ayat 45.
Di sana akan terlihat kesetiaan mutlak dan jaminan keselamatan. Dia katakan di sini, segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi. Nah, ayat ini adalah klimaks atau puncak dan kesimpulan teologis dari seluruh narasi pengembaraan bangsa Israel. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah gagal dalam memenuhi janjinya. Dan kalau kita tarik dalam Perjanjian Baru, bisa dikatakan bahwa semua janji Allah menemukan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20, di dalam Dia semua janji Allah adalah ya. Dengan demikian, kesetiaan Allah yang tampak dalam Yosua, dalam kitab Yosua, mencapai puncaknya dalam Injil. Allah bukan hanya memberikan tanah perjanjian, tetapi anaknya sebagai jaminan keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, tulus kita bisa melihat alur teologis yang ada dalam ayat 43 dan ayat 45 atau ayat 43 sampai ayat 45. Alur teologisnya dapat dirumuskan. Pertama, Allah memberikan apa yang dijanjikan. Ayat 43. Allah memelihara umat yang menerima janji itu. Ayat 44. Allah membuktikan kesetiaannya dengan menggenapi seluruh janjinya. Ayat 45. Allah memberikan apa yang dijanjikan. Allah memelihara umat yang menerima janji itu. Allah membuktikan kesetiaan dengan menggenapi seluruh janjinya. Itulah yang terlihat dari ayat 43 sampai 45. Baik, terima kasih Ibu telah menjelaskan makna dalam teks Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-45. Baik, ada pun yang menjadi pertanyaan kami setelah mendengar makna dalam teks ini, yaitu apa yang menjadi refleksi atau penerapannya dalam kehidupan jemaat pada saat ini? Pada saat ini ya, yang akan disampaikan nanti ya dalam khotbah Minggu tanggal 2 Agustus. Nah, tulus firman Tuhan yang tertulis dalam Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45 menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita yang saat ini sedang menghadapi tantangan kehidupan, pergumulan ekonomi, persoalan dalam keluarga, dan ketidakpastian masa depan. Ayat ini bisa menjadi penghiburan, peneguhan, dan kekuatan bagi kita. Yang pertama, janji Allah menjadi dasar pengharapan kita. Bangsa Israel hidup bukan karena mereka memiliki strategi yang hebat, tetapi karena mereka berpegang pada janji Allah yang telah diucapkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji itu harus menunggu ratusan tahun sebelum digenapi, tetapi Allah tidak pernah melupakan janjinya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Pengharapan orang percaya tidak dibangun di atas situasi yang selalu berubah. Pengharapan orang percaya dibangun di atas janji Allah yang tidak berubah. Kita pasti banyak memiliki harapan dalam hidup ini. Namun harapan-harapan itu akan rapuh jika kita hanya bertumpu pada kemampuan manusia. Marilah kita membangun hidup di atas janji Allah. Bukan di atas rasa takut atau di atas rasa kegagahan kemampuan kita. Tapi marilah kita membangun hidup di atas janji Allah. Ketika masa depan tampak belum jelas, kita memiliki alasan untuk tetap berharap
Karena Tuhan yang memanggil kita adalah Allah yang memegang masa depan. Refleksi dan penerapan yang kedua. Janji Allah adalah kepastian di tengah ketidakpastian. Ayat 44 mengatakan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan keamanan dan tidak ada musuh yang mampu menggagalkan rencananya. Kepastian yang diberikan Allah bukan berarti hidup bebas dari tantangan. Israel masih harus menghadapi berbagai persoalan setelah memasuki tanah Kanaan. Namun mereka memiliki kepastian. Tuhan tetap menyertai mereka. Pada saat ini, kita hidup di tengah berbagai ketidakpastian. Pergumulan dengan biaya hidup, kesehatan, pergumulan keluarga, masa depan. Tetapi kita dipanggil untuk tidak dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Kepastian kita bukan terletak pada keadaan yang selalu menguntungkan. Kepastian kita terletak kepada Allah yang tetap memimpin langkah kita. Jadi kepastian di tengah ketidakpastian itu menyatakan bahwa Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, dan meneguhkan kita. Lalu yang menjadi refleksi dan penerapan yang ketiga adalah janji kesetiaan Allah dalam kerapuhan kita. Di ayat 45 yang menjadi penutup perikop ini, terlihat sebuah kalimat yang sangat indah. Dari segala sesuatu yang baik, atau dikatakan segala janji yang indah, yang difirmankan Tuhan Allah kepada kaum Israel, tidak ada yang gugur, semuanya dipenuhi. Kalimat ini lahir bukan karena orang Israel setia. Mereka tidak pernah bersungut, mereka pernah bersungut-sungut. Mereka pernah gagal, bahkan pernah jatuh dalam dosa. Namun Allah tetap setia. Inilah penghiburan bagi kita. Kita menyadari bahwa kita memiliki banyak keterbatasan. Kita pernah gagal, kecewa, lelah, bahkan mungkin kita punya banyak pertanyaan yang mempertanyakan kemampuan kita sendiri. Namun kesetiaan Allah tidak bergantung kepada kesempurnaan kita. Justru di tengah kerapuhan kita itulah Allah menunjukkan kasih dan penyertaannya. Allah tetap setia bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia-Nya. Kalau kita menyadari hal ini, itu yang membuat kita bangkit dan terus percaya pada janji Allah. Oleh karena itu, tema pada hari ini, pada minggu ini, sungguh meneguhkan hati kita. Tema pada minggu ini. Tema pada minggu ini yaitu semua janji Tuhan dipenuhi. Ya. Semua janji Tuhan dipenuhi. Artinya Allah memulai dengan janji. Allah menyertai dalam perjalanan. Dan Allah sendiri menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Baik Ibu, rancangan khotbah pada hari ini sangat luar biasa dan meneguhkan iman orang percaya, di mana semua janji Allah telah dipenuhi. Allah memulai dengan janji, Allah menyertai dalam perjalanan, dan Allah sendiri menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Untuk itu yang menjadi ayat hafalan yaitu terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-20a. Biar saya membacakannya kepada kita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sekali lagi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Baik Ibu, terima kasih untuk rancangan khotbah Minggu tanggal 2 Agustus 2026 yang terambil dari Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45 dengan tema khotbah semua janji Tuhan penuhi.
Baik, untuk mengakhiri rancangan khotbah pada hari ini, mari kita menyerahkan jiwa dan raga kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga rancangan khotbah pada minggu ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dimanapun mereka berada, supaya apapun yang mereka sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian rancangan khotbah kepada kita pada hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman yang lain.